Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kacau begitu ya kalau seperti ini begitu ya. Mengumpulkan massa saja harus membayar uang ya sebesar ya 100.000 rupiah. Bayangkan begitu ya. Inilah calon pemimpin kita begitu ya, Pak Ganjar di situ begitu ya. Tukang becak di kota Bogor dukung Ganjar akui dibayar 100.000. Bayangkan 100.000 dibayar di situ begitu ya. Untuk hadir ya seolah-olah medianya di situ sudah siap begitu kan. Tinggal foto, tinggal menyebarkan, tinggal video di situ begitu. Wah, ini memalukan sekali begitu kan. Masa ya calon pemimpin katanya elektabilitasnya ya di urutan pertama. Kok tiba-tiba begitu kan. Ada yang kemudian mengumpulkan massa sebanyak begitu kan ya, ratusan orang di situ begitu ya, dikasih uang. Dari mana uangnya itu begitu kan ya. Nanti kalau jadi apakah ada kong kali kong begitu kan, siapa yang membayar ini begitu kan. Jadi sudah bisa ketebak begitu masyarakat Indonesia hari ini bahwa apa yang dilakukan ini sungguh memalukan begitu kan. Ini bertentangan dengan demokrasi kita. Bayangkan begitu, kapan mau maju demokrasi kita kalau hal-hal seperti ini dilakukan begitu ya. Ya, pada akhirnya ke masyarakat Indonesia sudah tahu begitu kan, orang yang memainkan peran penting ya. Pasti tidak mungkin orang itu membiayai di situ ada kepentingan-kepentingan besar. Saya kira tidak ada yang makan gratis di situ begitu ya. Semuanya atas kepentingan-kepentingan itu begitu ya. Pala oligarki mungkin di satu sisi yang membiayai itu begitu. Katanya sudah didukung begitu urutan pertama ya. Surveinya kok tiba-tiba mengumpulkan massa saja seperti ini kan dibayar begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Tukang becak di kota Bogor dukung Ganjar akui dibayar ya 100.000 rupiah. Kacau begitu dan memalukan di situ begitu ya. Dan bahkan nempel nama Pak Jokowi di situ begitu kan ya. Ada foto Pak Jokowi begitu seolah-olah ya pro begitu kan. Kita lihat saja bagaimana narasinya begitu ya ini. Akhirnya kebongkar juga pendukung bayaran ya. Ambil duitnya lumayan. Tapi kalau soal pilihan ya belok kiri langsung. Jadi artinya apa? Hanya diambil uangnya di situ begitu. Kalau coblos mencoblos ya pada hakikatnya kan tentu kepada hati nurani masing-masing di situ begitu ya. Berani ya berkunjung ke ini ya, ini kita lihat ya, ini kan banyak orang yang tertawa begitu, sudah kuduga begitu ya, kaget saya ya, ikut berapa no begitu, keras 100.000 begitu kali orang 100 orang begitu berapa di situ begitu ya, sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu. Akhirnya siapa tuh ya, nggak ada matinya tuh penyandang dana, ya orang-orang yang punya kepentingan besar begitu kan, sumber daya alam dikorupsi dan sebagainya begitu kan, biji nikel dikorupsi sana sini begitu ya. Bahkan diimpor ke Cina ya, itu akibat mungkin di satu sisi ada kong kali kong besar di situ begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya begitu ya. Saya kasihan kepada masyarakat begitu kan, hanya diberikan uang 100.000 ya untuk datang di situ panas-panas dan sebagainya begitu kan ya. Daripada toh pada hakikatnya nganggur di situ ya, mending hadir di situ begitu ya. Duitnya boleh diterima namun akal sehat dan nurani tetap senantiasa. Kalau ingin bersedekah silahkan begitu kan, ambillah mereka begitu. Tetapi kalau hanya imil-imingi begitu harus mencoblos si A dengan angka seperti ini, bayangkan begitu. Itu pemilu belum dimulai sudah seperti ini begitu kan. Mainnya sudah ya sudah main uang begitu kan ya. Ya, ada orang yang berspekulasi hanya yang mengalahkan Anies Baswedan hanya satu, yaitu adalah kecurangan dan money politik katanya begitu ya. Katanya Ganjar dapat hasil survei selalu di atas, kok masih pakai capek-capean, ampun. Ya betul begitu. Di satu sisi kenapa begitu kan? Kan kalau nomor surveinya di nomor 1 berarti kan sudah diminati oleh masyarakat Indonesia, kok tiba-tiba seperti ini. Ada apa begitu kan? Ini sangat-sangat disayangkan sekali hal-hal seperti itu begitu. Kacau. Menurut saya pribadi memalukan sekali begitu ya. Money politik Bawaslu lo di mana? Jangan lo diem baik. Jangan makan gaji buta ya. Lihat pelanggaran di depan mata ya. Cuma mengingatkan ini bukan money politik ya. Saya tahu begitu kan. Tapi kita lihat bahwa ya mungkin Bawaslu akan mingkem di situ begitu ketika melihat realitas ini, karena memang pada hakikatnya begitu aturannya kan memang masih belum ada yang belum membuka pendaftaran di situ begitu kan. Ya ujung-ujungnya kan melihat dari konsekuensi kita bahwa persoalan politik yang namanya uang itu menjadi kekuatan luar biasa begitu. Dan ini kacau begitu ya. Hanya 100.000 ya untuk mengumpulkan massa di situ begitu ya. Ya, ini bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya. Tukang becak di kota Bogor dukung Ganjar akui dibayar 100.000. Wah, kacau dan memalukan menurut saya begitu ya ini.
Tukang becak di Kota Bogor yang mendukung Ganjar Pranowo di Kota Bogor mengaku dibayar 100.000 ya. Asep 35 ya, tukang becak yang hadir dalam deklarasi mendukung Ganjar di Kota Bogor mengaku dikasih 100.000 ya. Siapa yang memberikan itu begitu kan ya? Pasti bohirnya di situ yang punya kepentingan besar begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa begitu saya mah ikut saja, suruh datang pakai kaos dikasih makan ya, dan uang 100.000, ungkap Asep kepada redaksi Suara Nasional. Bahkan di satu sisi mengatakan, kata Asep, ada koordinator yang mengumpulkan tukang becak yang melakukan deklarasi mendukung Ganjar begitu ya. Ada koordinatornya yang meminta tukang becak untuk deklarasi mendukung Ganjar, jelasnya. Asep mengatakan deklarator menjanjikan Ganjar untuk datang, namun bakal capres yang diusung PDIP tidak hadir ya. Ada apa begitu kan ya? Bertemu dengan abang beca begitu di situ, tahu-taunya dibayar begitu ya untuk hadir di situ saja begitu. Kata koordinatornya dihadiri Pak Ganjar, namun beliau tidak hadir, hanya lewat video call saja begitu ya. Tukang beca lainnya ya Jajang yang mengaku dikasih uang 100.000 untuk hadir deklarasi dukungan Ganjar di Pilpres di 2024. Kalau saya mah, kalau ada yang kasih duit datang, rezeki tidak usah ditolak, datang dikasih uang, makan dan kaos tidak usah ditolak. Ungkapnya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini dikasih 100.000 saya sudah lumayan begitu kan? Ya di satu sisi begitu kan. Maka apakah cara-cara seperti ini untuk mempermainkan rakyat begitu kan? Ya cara-cara kotor seperti ini begitu kan? Ya untuk mendatangkan massa saja dibeli, apalagi untuk mencoblos begitu ya. Kan begitu logika kita begitu. Bahkan di satu sisi kalau hari biasa sulit mendapatkan 100.000, sekarang ada yang kasih ya, lumayan lah buat orang rumah ya. Sebelumnya diketahui ratusan tukang becak di Bogor mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo menjadi capres dalam Pilpres di 2024. Pernyataan dukungan disampaikan langsung para tukang becak melalui sambungan telepon video call ya kepada Ganjar Pranowo. Pagi ini kebetulan acara konsolidasi silaturahmi ya dari Pospera Kota Bogor. Kami juga melibatkan semua tukang becak di Bogor karena ini acaranya juga Pak Ganjar ya. Karena kami ya datangkan ya mereka untuk tujuan mendukung penuh ya Pak Ganjar, kata Ketua Posko Perjuangan Rakyat Pospera ya Kota Bogor. Bahkan pantauan wartawan ratusan tukang becak menghadiri deklarasi tersebut yang mereka memarkirkan becak yang biasa digunakan untuk mencari rezeki di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat ya DPRD Kota Bogor. Bahkan di satu sisi di sela deklarasi para tukang becak berkesempatan berkomunikasi langsung dengan baca pres PDIP Perjuangan itu melalui sambungan telepon video call. Saya deklarasi ya, di sela deklarasi para tukang becak berkesempatan ya. Saya doakan kita semuanya sehat, semuanya semangat, semuanya kompak. Mudah-mudahan ini akan menjadi dukungan bagi kita semua, kata Ganjar melalui sambungan telepon ya kepada ratusan tukang becak di Bogor. Bahkan di satu sisi Ganjar pasti menang ya, hidup Pak Ganjar ya, ujar disambut riuh tukang becak begitu ya. Bahkan Ganjar juga mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan para tukang becak di Bogor ya. Pak Ganjar tadi ucapkan terima kasih untuk support dukungannya. Artinya apa? Kacau dan memalukan begitu. Dengan cara-cara kotor seperti ini begitu kan ya, menipu hati rakyat dan sebagainya begitu ya. Tetapi cara-cara seperti ini pemimpin siapapun yang bagi-bagi uang seperti ini seharusnya tidak boleh tidak boleh dipilih begitu kan. Kenapa? Ya di satu sisi karena menggunakan uang itu dari mana begitu. Bayangkan begitu ya. Bagaimana kalau jadi begitu ya? Banyak kasus-kasus yang seperti ini begitu ya, bayar uang untuk datang di situ membeli surat suara tapi ujung-ujungnya korupsi begitu kan. Ini cara-cara seperti ini sudah kampungan di situ begitu kan. Ya sudah tidak level di era hari ini begitu, di demokrasi modern begitu. Sangat disayangkan begitu kan, dibayar 100.000 sebenarnya lumayan daripada nganggur begitu kan seharian di situ begitu. Ya pada akhirnya apa yang terjadi? Rakyat ya kemudian dihianati dengan berbagai iming-iming seperti ini ya, kalau tidak sembako uang. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.